few moments later. Bank sentral. 1. Pengertian bank sentral. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang berfungsi untuk mengatur kestabilan badan keuangan. 2. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia. A. Tugas Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran. B. Wewenang Bank Indonesia. 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas seperti halnya A. Operasi pasar terbuka di pasar, baik rupiah maupun valuta asing. B. Menetapkan tingkat diskonto. C. Menetapkan cadangan wajib minimum. D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. 3. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. A. Pengertian stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. B. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peran sangat penting dalam perekonomian sebagai bagian dari sistem perekonomian. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit. C. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. 1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen saku bangsa dalam operasi pasar terbuka. 2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. 3. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Melalui fungsinya dalam riset dan perantauan Bank Indonesia, dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. 5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of last resort. B. Sistem pembayaran. 1. Pengertian merupakan suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dengan penjual. Namun, kesimpulan dari pengertian pihak lain adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. 2. Komponen yang membentuk sistem pembayaran. A. Alat pembayaran. Alat pembayaran dikelompokkan atas pembayaran alat bayar tunai dan alat bayar non-tunai. B. Sistem pembayaran yang memproses sebagai instrumen pembayaran faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. C. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. 1. Bank Indonesia menggunakan sistem BIRTGS dan SKNBI. Dengan BIRTGS, Bank Indonesia in-transfer kredit antar bank untuk high value, transfer style mensurat berharga, dan transfer dalam rangka pengolahan dan fisikal. Sementara, SKNBI, Bank Indonesia melakukan clearing antar bank untuk pembayaran alat cek nota, debit lainnya, dan transfer kredit antar bank. 2. PT Kustodian Central Effect. Indonesia (KSEI) menggunakan Central Depository and Book Entry Settlement System (CBES). 3. Switching penyelenggaraan clearing alat pembayaran menggunakan kartu APMK.
Saluran pembayaran delivery channel antara lain 1. Elektronik. Data alat pembayaran seperti kartu ATM, debit, kartu kredit. 2. Realer input, melakukan pengiriman dana atas dasar draft pemerintah transfer yang dibuat oleh pengirim dana. 3. Mesin ATM, pengganti chiller yang dapat melanjutkan instruksi pengiriman data. 4. Internet mobile banking dan phone banking. 3. Peran sistem pembayaran. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana terjadinya transaksi terjadi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. 3. Membentuk menentukan seberapa efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. Di sini juga saya akan membahas mengenai resiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya. Di balik perkembangan teknologi informasi ada juga ketergantungan, misalnya ketergantungan sistem transfer dan elektronik terhadap kehandalan infrastruktur jaringan komunikasi. Kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan resiko gangguan operasional, hal yang ditakuti karena dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan. Adalah resiko sistematik. Kewajiban sistem pembayaran. A. Merumuskan dan menetapkan kebajikan baik yang dituangkan dalam bentuk regulasi maupun bentuk lainnya. B. Memberi izin penyelenggaraan sistem pembayaran. C. Melakukan sosialisasi dan edukasi. C. Sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya peran sebagai penyelenggaraan sistem clearing antara bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu. D. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS dan sistem clearing. BI-RTGS adalah sistem transfer dan elektronik yang menyelesaikan setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Manfaat BI-RTGS. 1. Menjadi sarana transfer dana antar bank yang cepat, efisien, dan andal. 2. Menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran retail. 3. Menjadi sarana penyelesaian akhir transaksi serah dana dari perdagangan sekretaris. Tanggung jawab BI-RTGS. 1. Menyelenggarakan biaya BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan andal. 2. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai resiko finansial. 3. Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. E. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. 1. Pengertian uang. A. Menurut Edward Shapiro, uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang dan jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. B. Menurut Sharpenis Home Robertson, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Kesimpulannya adalah bahwa uang mempunyai ciri, dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 2. Sejarah uang. Dimulai dari sistem barter. Seiring berjalannya perkembangan zaman, muncullah spesialis tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, uang komoditas memfasilitasi spesialis dan perdagangan. Contoh uang stabilitas adalah logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan garam. Namun, uang komoditas memiliki keterbatasan tidak berlaku secara universal. Kemudian, uang pun berevolusi menjadi uang fiat atau uang kertas. F. Fungsi, jenis, dan syarat uang, serta standar mata uang. 1. Fungsi mata uang. A. Sebagai alat tukar. B. Sebagai alat satuan hitung. C. Standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. D. Alat penyimpan kekayaan. E. Alat pengalih nilai atau kekayaan. 2. Jenis uang.
A. Jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkannya. Jenis uang ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Uang kartal adalah uang kertas atau logam yang beredar di masyarakat. B. Uang giro merupakan cek, biljet, giro, dan sejenisnya. B. Jenis uang berdasarkan bahan uang. Jenis uang ini juga dibedakan menjadi dua jenis. A. Uang logam berupa emas, perak, dan lain-lain. B. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas. C. Jenis yang berdasarkan negara yang mengeluarkannya. Jenis ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Uang dalam negeri seperti rupiah yaitu Indonesia. B. Uang luar negeri seperti ringgit dari Malaysia, peso dari Filipina, dan euro dari Jerman. D. Jenis uang berdasarkan nilai. Uang yang dibedakan menjadi uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. A. Uang bernilai penuh merupakan standar emas nilai uang tersebut sesuai dengan bahan yang terkandung pada bahan uang. B. Uang tidak bernilai penuh merupakan uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nominal uangnya. 3. Syarat uang. A. Mudah dibawa. B. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. C. Nilainya stabil. D. Tahan lama. E. Diterima secara umum. F. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. G. Syarat psikologis. 1. Pengertian definisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijalankan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No 17 tahun 2003, Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dalam pengelolaannya berdasarkan bagi kekuasaan pemerintah. Berdasarkan ayat 2, pasal 6 UUD No 17 tahun 2013, Presiden yang menguasakan kepada standar uang kertas. Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas, maka negara tersebut menganut standar kertas. G. Unsur pengaman uang. 1. Unsur pengaman yang terbuka. Kebanyakan unsur pengaman adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. 2. Unsur pengaman yang tidak terbuka. Pendeteksian unsur ini hanya dapat dilakukan oleh mesin yang memiliki sensor dan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. H. Sistem moneter. 1. Pengertian adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Tujuan. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. 3. Fungsi. A. Pengatur nilai dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. B. Mengendalikan laju inflasi. C. Mendorong stabilitas ekonomi suatu negara. D. Memperkuat perekonomian negara secara umum. E. Menentukan arah kebijakan keuangan suatu negara. 4. Kelemahan serta kelebihan uang. A. Kelemahan lainnya adalah kebijakan IMF yang kerap bersifat pasif seperti membiarkan fluktuasi mata uang dalam batas tertentu. B. Kelebihan. Kelebihan sistem moneter internasional yang utama adalah regulasi yang jelas tentang transaksi antar negara. Selain itu juga ada 1. Standar emas. Contohnya, misalnya seluruh masyarakat dunia ingin digaji dengan emas murni. Kemudian, emas sudah dijamin oleh lembaga yang berwenang.
Oleh karena itu, hanya berat emas sajalah yang perlu ditentukan. 2. Sistem kurs tetap dan terkendali. Karena kegagalan standar emas, para bankir dan menteri keuangan dari berbagai negara ketemu untuk membentuk sistem baru titik yang dikenal dengan Bretton Woods System dengan nama badan IMF yang merupakan untuk mempertahankan tingkat kurs yang stabil dan menghindari penurunan nilai mata uang. 3. Sistem kurs mengambang bebas. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya kurs mata uang mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. 4. Sistem kurs mengambang terkendali. Karena terdapat kelemahan pada sistem kurs mengambang bebas, beberapa negara menerapkan kurs mengambang terkendali yang dikendalikan oleh pemerintah bersangkut dan melakukan bank sentralnya. I. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ciri khusus rupiah diantaranya A. Gambaran lambang negara Garuda Pancasila. B. Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Frasa Bank Indonesia. D. Tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia. E. Nomor pecahan. F. Teks dengan rahmat Tuhan, Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuai dengan jumlah nominalnya. C. Pengelolaan keuangan negara. A. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara. B. Menteri ataupun pemimpin lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. C. Gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah adalah kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Hubungan pengelola keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa APBN atau APBD adalah suatu wujud pengelolaan keuangan negara. Uang negara dikelola atas dasar petunjuk yang ada pada APBN bagi pemerintah pusat dan APBD bagi pemerintah daerah. 4. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara. Sejatinya, pengelolaan keuangan negara telah diawasi dengan adanya direktorat pengawasan ini di setiap departemen atau badan. Namun, tetap diperlukan satu badan yang bebas dan mandiri. Badan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa disebut dengan BPK. K. Alat pembayaran non-tunai. 1. Pengertian alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. 2. Arus proses transaksi dan aliran pembayaran non-tunai. Secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua arus proses, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Kedua arus tersebut berbeda dalam waktu dan arah. Berdasarkan aliran pembayaran, alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. A. Kredit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediary. B. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana pemerintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak memiliki dana. 3. Jenis media pembayaran non-tunai. 1. Media pembayaran berbasis kertas, misalnya cek atau perintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan atau mesin ketik, seperti nota, kredit, dan nota debit. 2. Media pembayaran elektronik adalah instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas. 3. Media pembayaran berbasis kartu. Pembayaran berbasis kartu bisa digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjual, misalnya kartu ATM dan lain-lain.